welcome to back channel my YouTube. Dan jangan lupa nonton videonya. Jangan lupa like, comment, share videonya. Semoga Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Pariwisata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk yaitu objek wisata atau domisil yang saya, yaitu Danau Toba. Danau Toba ini saya akan menganalisis mengenai kesesuaian destinasi dengan karakteristik pasar serta strategi yang diterapkan destinasi wisata tersebut. Pariwisata Indonesia menurut UU Kepariwisataan nomor 9 tahun 1990 pasal 1 ayat 5 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Pada dasarnya, Indonesia umumnya memiliki kekayaan bahari yang berlimpah yang mencakup kehidupan sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, 110.000 spesies mikroba, serta sekitar 600 spesies terumbu karang. Keanekaragaman terumbu karang di Indonesia mencapai spesies dari 400 genera, jauh lebih kaya dari yang dikandung Laut Merah yang hanya memiliki 40 spesies. Laut Indonesia memiliki ratusan titik harta karun. Benda-benda berharga itu berasal dari muatan kapal yang tenggelam. Bagi Indonesia, wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak memanfaatkan sumber dayanya dan sebagai berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Potensi objek dan daya tarik di Provinsi Sumatera Utara beragam dan tersebar di kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Simalungun dan Kota Medan. Objek dan daya tarik wisata tersebut telah menarik kunjungan tidak hanya Wismus juga tetapi Wisman. Wisata rekreasi berbasis alam menjadi daya tarik utama. Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan ke objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kabupaten Simalungun, yaitu Danau Toba, di mana tercatat ada 7 objek wisata yang sangat dipopulerkan di kalangan pemuda atau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan masyarakat yang ada di Indonesia, tetapi juga dari luar Indonesia banyak yang mendambakan wisata yang ada di Danau Toba, yaitu Simalungun atau Samosir, yaitu air terjun Sipiso, Gajah Bobo, terus Gundaling, air terjun Sikulikap, Danau Toba,
Dan terakhir yaitu Bukit Holbung yang sekarang keren, yang banyak peminatnya ke situ untuk berwisatawan. Di luar dari jumlah kunjungan terbanyak, selain hal itu terdapat ketidakpuasan wisatawan yang tercermin dari sikap 20 Biro Perjalanan Wisata atau BPW yang mencoret objek wisata Pegunungan Simalungun itu dari paket wisata yang mereka buat. Faktor-faktor tersebut akan menjadikan pembangunan atau pengembangan objek wisata di Danau Toba belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan kawasan Simalungun dalam kurun waktu 2000 sampai 2005 mengalami penurunan signifikan. Nah, perencanaan pariwisata. Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelum sudah ada aktivitas dalam pelaksanaan pengembangan, dan perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Tourism strategi. Strategi pariwisata yaitu goal akan mengembangkan potensi pariwisata di daerah tertentu. Objectivities yaitu menurut atraksi baru yang dapat dikembangkan, mendorong masyarakat untuk pembangunan atau penginapan atau juga homestay. Konsep perencanaan strategi. Perencanaan adalah proses kumpulan kebijakan dan bagaimana mengimplementasikan pendapat yang dikemukakan juga oleh Pierre A. Gan 1993 yang menegaskan bahwa beberapa hal penting di dalam fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan kepariwisataan, yaitu antara lain perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, di samping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas atraksi yang dapat dijual. Yang kedua, kebijakan pariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dalam kegiatan promosi. Kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian. Ketiga, perencanaan pariwisata memerlukan kerjasama publik dan privat agar segala harapan stakeholder bisa terpenuhi. Keempat, yaitu perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua perencanaan pendukung pembangunan pariwisata yang baik hingga pada tingkat destinasi. Kelima, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha atau bisnis untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan daerah. Keenam, kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah non-profit attraction, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi alam dan budaya harus didukung oleh bisnis perjalanan akomodasi lainnya. Strategis dalam sustainable tourism adalah sebagai berikut. Yang satu, meningkatkan tanggung jawab stakeholder corporate. Yang kedua, menghasilkan bentuk pariwisata yang cocok. Yang ketiga, sustaining sumber daya sosial dan budaya. Yang keempat, sustaining lingkungan alam. Yang kelima, kebutuhan atas rencana yang efektif untuk perencanaan daerah tujuan wisata.
Train Capititas dan indikator dalam sustainable tourism. Yang ketujuh, menghindari konflik. Yang ke-8, peningkatan keterlibatan masyarakat. Yang ke-9, pengarahan untuk masa depan. Konsep dan strategi pengembangan daerah tujuan wisata, yang itu 3 prinsip utama dalam Sustainable Development tahun 1993, yaitu yang pertama ecological sustainability, yang kedua social and cultural sustainability, yang ketiga economic sustainability, dan objek penelitian. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun sebagai regulator dalam perencanaan kegiatan pariwisata bahari. Aspek penelitian ini difokuskan pada strategi perencanaan pariwisata. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah kawasan Danau Toba sebagai objek daya tarik wisata di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Strategi fasilitas dan aktivitas wisata. Untuk jumlah akomodasi yang ada diperlukan mengoptimalkan kualitas secara fisik bangunan dan pelayanan, sehingga tercapai standar pelayanan yang baik. Dengan demikian diperlukan masukan-masukan dari pemerintah kepada para pengelola akomodasi sebagai rekomendasi peningkatan standar pelayanan hotel. Sanitasi dan kepuasan konsumen. Diperlukan adanya perbaikan akses jalan, banyaknya fasilitas makanan minum, namun belum mencapai standar dalam hal sanitasi dan kesehatan. Dengan demikian diperlukan pula pembuatan standar dan persyaratan fasilitas makanan dan minum oleh pemerintah sehingga kondisi lambat laun dapat menyesuaikan dengan standar tersebut. Strategi pemasaran. Strategi produk objek wisata Danau Toba sebagai resort dengan multi atraksi. Strategi produk dapat dilakukan dengan menambahkan atraksi wisata yang unik dan menarik segmen yang lebih luas lagi. Misalnya bagi kaum muda dapat menambahkan fasilitas untuk reselling dan jumping dikelola langsung oleh masyarakat. Strategi harga. Biaya wisata Danau Toba ini masih sangat terjangkau oleh wisatawan dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dapat dilakukan studi yang berkelanjutan mengenai perubahan pola pikir perilaku pasar pengendara pasar Danau Toba sehingga dapat lebih memberikan penyelesaian untuk harga pantas. Rekomendasi untuk dapat melaksanakan pengembangan wisata bahari, berikut merupakan rekomendasi yang diberikan. Di antaranya dengan mengoptimalkan sub-variabel atraksi, amenitas, aksesibilitas dari perencanaan atau pengembangan wisata untuk lebih efektif terhadap keberhasilan pengembangan wisata bahari, termasuk segala tema event kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengoptimalkan ancillary service, pemerintah daerah perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk mengembangkan pariwisata yang merupakan sektor unggulan daerah. Dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, pengelolaan usaha objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata yang berbasis masyarakat di tiap desa, penyedia sarana wisata seperti homestay, hotel, restoran, penjualan,
kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten dan berpengalaman di bidang pariwisataan seperti Living Center, Travel, Hotel, Akademisi dalam pengembangan pemahaman, komunikasi, dan edukasi pengembangan pariwisata bahari. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kata salah yang saya